Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mau meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast monolog sederhana ini. Semoga di tengah kesibukan kalian lainnya, obrolan santai ini itu bisa jadi ruang kecil untuk berpikir kita bersama-sama. Perkenalkan, nama aku Gracia Bunga Aryadita Situmorang. Aku mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saat ini sedang menyiapkan diri sebagai calon guru sekolah dasar. Di podcast kali ini teman-teman, aku ingin mengajak kalian untuk berbincang santai aja, bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi cerita dan refleksi tentang dunia pendidikan yang sedang dan akan kita hadapi bersama-sama ke depannya. Aku ingin mulai dari satu hal sederhana saja. Coba kita ingat lagi bagaimana kondisi kelas di sekolah yang sekarang ini. Murid-murid datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kebiasaannya di rumah tidak sama dengan temannya, cara mereka berbeda-beda, bahkan cara memandang suatu masalah pun bisa sangat beragam. Itu bukan soal kebetulan, tapi bagaimana bagian dari pergeseran kebudayaan yang sedang terjadi. Dunia kita makin terbuka dan masyarakat kita makin multikultural. Dan di tengah kondisi seperti ini, pendidikan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tapi pendidikan dituntut untuk membantu anak-anak memahami bagaimana caranya hidup bersama orang lain yang berbeda. Dan disinilah kecakapan sosial terasa penting. Kecakapan sosial itu bukan hanya soal bergaul, mempunyai teman, tapi soal kemampuan memahami perasaan orang lain, memahami perbedaan, mengendalikan emosi, dan bekerja sama dalam situasi yang beragam. Masalahnya, pergeseran kebudayaan hari ini juga membawa tantangan baru. Anak-anak tumbuh di era digital, di mana interaksinya sering terjadi lewat layar saja. Mereka bisa cepat mendapatkan informasi, tapi belum tentu terbiasa berdialog secara langsung. Kadang, perbedaan pendapat langsung dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai hal yang wajar. Dan kalau kondisi ini tidak disadari, perbedaan budaya bisa berubah menjadi jarak sosial. Dan disinilah teman-teman peran pendidikan yang menjadi krusial. Sekolah seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar memahami perbedaan secara sehat melalui aktivitas sederhana seperti kerja kelompok nih, diskusi kelas, atau bermain peran. Anak-anak sebenarnya sedang belajar kecakapan sosial itu. Mereka belajar menunggu giliran, mendengar pendapat teman, menerima perbedaan, dan mencari jalan tengah. Sebagai calon guru SD, aku merasa pemahaman ini tuh penting banget, karena di usia sekolah dasar, anak-anak masih membentuk cara berpikir dan bersikap mereka. Apa yang mereka alami di kelas akan memengaruhi bagaimana mereka bersikap di masyarakat nantinya. Jika sejak dini anak dibiasakan menghargai perbedaan, maka multikulturalisme tidak terasa asing atau menakutkan bagi mereka. Dalam konteks multikulturalisme lagi, kecakapan sosial berperan sebagai penghubung nih. Ia membantu anak-anak memahami bagaimana bahwa setiap orang membawa latar belakang budaya masing-masing, dan itu tidak perlu diseragamkan. Justru itu perbedaan yang akan mengajarkan anak-anak tentang toleransi, empati, dan kebersamaan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan. Guru memiliki peran besar dalam proses ini, bukan hanya lewat materi yang diajarkan, tetapi lewat sikap sehari-hari. Cara guru bersikap adil dan mendengarkan murid dan menyelesaikan konflik di kelas menjadi contoh nyata tentang kecakapan sosial. Tanpa disadari, guru sedang membentuk nih cara pandang mereka, anak-anak, tentang perbedaan budaya dan sosial. Kalau kita tarik gambaran yang lebih luas, pergeseran kebudayaan dan multikulturalisme sebenarnya tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan generasi muda agar bisa menghadapinya, dan pendidikanlah kunci
utama dari proses itu. Dengan membangun pemahaman kecakapan sosial sejak dini, anak-anak tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga siap secara sosial. Dan sebagai penutup, teman-teman, aku percaya banget bahwa pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga mampu hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan tetap memiliki empati di tengah dunia yang terus berubah. Dan sebagai calon guru sekolah dasar, aku berharap banget bisa menjadi bagian penting dari proses itu. Dan terima kasih sudah menemani aku berbincang di podcast monolog ini. Semoga cerita dan refleksi ini bisa memberi sudut pandang baru, dan sampai bertemu lagi di obrolan santai selanjutnya. See you. Bye bye. Thank you.